Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, saya Lala Lustiana Rinkasari dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini kita akan membahas mengenai KD 3.2 kelas 11, yakni menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yakni mulai Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sampai dengan abad ke-20. Tujuan pembelajaran kali ini yakni memperoleh informasi tentang strategi perlawanan kongsi dagang baik dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris sampai dengan abad ke-20. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak. Materi yang kita bahas kali ini yakni 3 perlawanan, mulai dari perlawanan Aceh versus Portugis, yang kedua perlawanan rakyat Maluku, yang ketiga perlawanan Sultan Agung melawan Cepekut. Nah, yang pertama kita akan membahas Aceh versus Portugis. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, ini menjadikan Aceh menjadi sebuah pusat perdagangan yang sangat ramai. Kemudian pada saat itu semua orang dagang Islam yang berbondong-bondong untuk datang ke Malaka mulai menyingkir dan menyetap di Aceh. Kemudian Portugis ini mengetahui hal tersebut, Portugis sangat geram dan menjadikan Aceh sebagai ancaman. Kemudian Portugis melakukan serangan ke Aceh pada tahun 1523 di bawah pimpinan Henriques. Kemudian pada tahun 1524 Portugis melakukan serangan kembali pada Aceh di bawah pimpinan De Souza. Nah, kemudian beberapa serangan Portugis ini tidak lantas membawa hasil yang maksimal, karena pada saat itu Aceh bisa bertahan dari serangan-serangan Portugis. Contohnya seperti tahun 1524 yang mana kapal-kapal dagang Aceh sedang berlayar di Laut Merah digagalkan atau diganggu oleh kapal-kapal dari Portugis. Melihat hal tersebut, Aceh semakin geram. Kemudian mereka melakukan siasat-siasat perang dan melakukan strategi-strategi yang ingin menyerang balik Portugis. Langkah-langkahnya dari Aceh seperti memfasilitasi kapal-kapal dagang Aceh dengan prajurit, persenjataan yang kuat, dan meriam. Kemudian Aceh juga mendatangkan bantuan dari Turki terkait dengan persenjataan. Kemudian juga mendatangkan bantuan-bantuan dari Calicut dan Jepara. Melihat bantuan-bantuan serta kapal-kapal yang sudah siap untuk berperang dan berdagang, kemudian Aceh ini melakukan serangan balik kepada Portugis. Melihat persiapan Aceh yang cukup matang, menjadikan Portugis ini sempat kewalahan untuk membendung serangan-serangan dari Aceh. Nah, kemudian pada tahun 1607 di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda yang terkenal dengan raja yang sangat gigih serta berani untuk melawan Portugis pada saat itu. Akhirnya Sultan Iskandar Muda ini mengajak semua rakyat Aceh untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis. Contohnya seperti kapal-kapal Aceh ini dilengkapi dengan tambahan prajurit 400 sampai 800 prajurit. Kemudian juga melengkapi prajurit yang berkuda yang didatangkan dari Persia, bahkan juga melengkapi bala tentara dengan pasukan gajahnya. Kemudian di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh langsung menyerang Portugis. Pada saat itu Portugis ini juga sempat kewalahan lagi dalam menghadapi serangan-serangan Aceh yang sangat bertubi-tubi. Akan tetapi tidak membuat Portugis ini hendak menyah dari Malaka. Justru malah Portugis ini juga sempat langsung memperkuat pertahanan mereka. Di bawah Sultan Iskandar Muda, Aceh juga mulai memperluas atau keketatan dari bala tentara mereka yang terhubung dari Sumatera Timur hingga Sumatera Barat dan menjaga pelabuhan-pelabuhan yang hendak dipertahankan oleh Aceh sendiri. Karena pada saat itu Aceh tidak bisa mengusir Portugis dari Malaka,
Akhirnya VOC lah yang berhasil mengusir Portugis dari tanah Malang. Nah, yang kedua ada perlawanan dari Maluku. Portugis ini berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Kemudian Portugis ini menetapkan kedudukannya di Ternate. Tidak berlangsung lama, akhirnya Spanyol juga datang di tanah Maluku dan menetapkan kedudukan mereka di Tidore. Terjadi perselisihan antara Portugis dan Spanyol, yang mana Portugis ada di pihak Ternate dan Spanyol di pihak Tidore. Nah, perselisihan ini telah terjadi begitu cepat sehingga mereka ini mengalami bentrokan. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dengan Portugis. Penyebabnya yakni Portugis menyerang kapal-kapal serta junjung dari Banda yang mempunyai Tidore ini ya diserang oleh Portugis, yang mana pada saat itu membawa cengkeh. Nah, tentu saja Tidore ini tidak bisa menerima serangan dari Portugis mengingat persenjataan Portugis yang sangat canggih. Akhirnya dalam perang tersebut Portugis mendapat dukungan penuh dari Ternate dan Bacan. Karena merasa mendapat dukungan, Portugis ini menjadi semakin kuat dan semakin memonopoli kekayaan dagang yang ada di tanah Maluku. Upaya monopoli ini terus dilakukan. Wajar jika sering terjadi letupan-letupan kekuasaan perlawanan dari rakyat Maluku sendiri. Dan yang ketiga yakni kita akan membahas mengenai Sultan Agung versus JP Kun. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal di Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung ini, Mataram mencapai zaman kejayaan. Cita-cita Sultan Agung ini ada dua, yakni ingin mempersatukan seluruh tanah Jawa, dan yang kedua mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Nah, terkait dengan cita-cita tersebut, kekuasaan Sultan Agung ini sangat menentang keberadaan dari VOC yang ada di Jawa. Apalagi tindakan VOC ini sangat merugikan rakyat-rakyat pribumi. VOC menindas serta memonopoli perdagangan yang ada di tanah Jawa. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung ini merencanakan serangan ke Batavia, dan ada beberapa alasan kenapa Sultan Agung ini melakukan perlawanan tersebut. Yakni yang pertama, adanya tindakan monopoli yang sangat kejam yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, VOC juga sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang dari Mataram yang akan datang dari Selat Malaka. Yang ketiga, VOC ini juga menolak untuk melakukan perdamaian serta mengakui kedaulatan tanah Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC ini di Batavia telah memberikan ancaman yang cukup berat bagi masa depan Pulau Jawa. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi perlawanan kongsi dagang abad ke-16 sampai abad ke-18. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.